Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai peta dan komponennya. Nah, kita akan belajar mengenai definisi peta dan komponen-komponen yang ada dalam peta, yaitu judul, skala, jaring-jaring peta, arah mata angin, dan legenda. Nah, udah siap kan untuk belajar hari ini? Tentunya sudah dong. Baik, jika sudah siap, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Sebelumnya, kakak mau nanya nih, kira-kira di sini ada yang tahu nggak ya, gambar di samping ini gambar apa? Iya, betul. Gambar di samping merupakan gambar peta. Ayo, siapa yang sudah pernah membaca peta? Iya, biasanya peta itu akan terletak di suatu tempat seperti di sekolah misalkan, lalu di tempat rekreasi juga bisa, dan di rumah terkadang juga terdapat peta yang berbentuk atlas. Kira-kira definisi peta itu apa ya? Iya, betul. Peta merupakan gambaran permukaan suatu wilayah bumi yang mana dibuat di suatu media yaitu kertas, papan, dan lain sebagainya dengan gambarannya yang diperkecil menggunakan skala. Jadi, peta ini terlihat seperti lekukan, garis, ataupun gambar yang sangat rumit karena terlihat kecil. Akan tetapi, dengan menggunakan peta, kita akan mengetahui letak suatu daerah. Misalkan kita ingin mengetahui daerah Malang. Nah, kita bisa melihat peta kota Malang. Nah, berdasarkan isi informasinya, peta dibagi menjadi dua. Kira-kira apa ya? Jenis peta yang pertama, peta umum. Ya, peta umum merupakan suatu peta yang menggambarkan suatu wilayah permukaan bumi atau gambaran permukaan bumi yang bersifat umum suatu wilayah tertentu. Peta umum ini menggambarkan kenampakan alam, biasanya memuat informasi kenampakan alam, ada juga kenampakan buatan. Nah, kenampakan alam itu seperti apa ya? Kenampakan alam itu seperti gunung, ada juga laut, ada juga danau, dan lain sebagainya. Sedangkan kenampakan buatan itu seperti jalan raya, ada juga bandar udara, rel kereta api, dan lain sebagainya. Nah, peta umum ini seperti contohnya itu seperti 3 gambar yang ada di bawahnya. Apa saja, yuk? Iya, yang pertama yaitu peta dunia. Peta dunia, adik-adik bisa melihat pada gambar yang pertama. Nah, peta dunia ini akan biasanya memuat wilayah-wilayah pada suatu negara, berbagai negara. Lalu yang kedua, contoh kedua pada gambar yang kedua bisa dilihat, ya, itu merupakan gambar peta provinsi. Provinsi Jawa Timur yang mana akan memuat informasi mengenai wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Misalkan nih, kita ingin melihat Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita bisa melihat Provinsi Jawa Tengah. Contoh peta umum yang ketiga yaitu peta kabupaten. Pada peta kabupaten, kita akan mengetahui wilayah-wilayah yang ada pada
di suatu kabupaten. Nah, pada gambar yang ketiga merupakan Kabupaten Lamongan. Misalkan kita ingin melihat Kabupaten Bojonegoro. Nah, kita bisa mencari peta Kabupaten Bojonegoro. Lanjut yang kedua, peta khusus. Peta khusus merupakan suatu peta yang menggambarkan suatu daerah atau wilayah yang mana bertujuan dengan keperluannya masing-masing. Nah, peta khusus ini disebut dengan peta tematik, yang mana digunakan oleh pihak tertentu. Contoh dari peta khusus, yaitu yang pertama bisa dilihat, itu merupakan peta pariwisata yang ada di Bali. Peta pariwisata ini bertujuan untuk memberikan informasi kira-kira pariwisata apa saja ya yang ada di Bali. Nah, kita bisa melihat dengan peta pariwisata. Misalkan kita ingin melihat pariwisata yang ada di Kota Malang, maka kita bisa mencari peta pariwisata Kota Malang. Lalu contoh yang kedua dari peta khusus yaitu peta kepadatan penduduk. Peta kepadatan penduduk merupakan peta yang bertujuan untuk menginformasikan kepadatan penduduk pada suatu wilayah. Bisa dilihat pada gambar yang kedua. Nah, itu merupakan peta kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2013. Misalkan nih, kita ingin melihat kepadatan penduduk Kota Malang pada tahun 2018. Nah, kita bisa melihat peta kepadatan penduduk Kota Malang 2018. Nah, dalam peta terdapat beberapa komponen, di mana setiap komponennya memiliki manfaat dan kegunaan masing-masing. Kira-kira apa ya komponen-komponen yang ada dalam peta? Komponen yang pertama yaitu judul. Judul biasanya ditulis pada bagian atas peta. Judul memberi nama sebuah peta serta menunjukkan isi dari peta. Misalkan pada gambar di samping, nah itu merupakan peta Provinsi Bali, di mana kita mengetahui peta tersebut merupakan peta Provinsi Bali, serta kita akan mengetahui isi dari atau informasi geografis dari Provinsi Bali. Komponen yang kedua yaitu skala. Skala merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Melalui skala kita bisa mengetahui jarak sesungguhnya suatu wilayah. Nah, skala ini dibagi menjadi dua. Ada skala numerik dan skala garis. Skala numerik biasanya digambarkan dengan angka, seperti pada gambar bagian bawah, yaitu 1:400 memiliki arti satu jarak pada peta sama dengan 400 cm atau 4 km jarak sesungguhnya. Lalu skala garis yaitu biasanya berupa gambar atau garis yang mana pada gambar di sebelah atas. Yang ketiga yaitu jaring-jaring peta. Jaring-jaring peta ini sering disebut dengan garis-garis peta. Nah, jaring-jaring peta atau garis-garis peta terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu jaring-jaring atau garis lintang. Garis lintang ini garis yang mendatar. Ada garis lintang utara dan lintang selatan, serta lintang khatulistiwa yang memiliki 0 derajat. Lalu yang kedua yaitu garis bujur. Garis bujur itu garis yang tegak. Nah, garis bujur itu ada garis bujur timur dan bujur barat. Lalu yang ketiga yaitu garis tepi. Garis tepi ini garis yang berbeda antara garis lintang dengan garis bujur, yang mana garis tepi ini biasanya lebih tebal.
Komponen selanjutnya yaitu arah mata angin. Nah, arah mata angin ini bertujuan untuk menunjukkan arah suatu wilayah. Nah, pedoman utama menentukan arah mata angin ini yaitu arah utara dengan panah ke atas. Misalkan kita ingin mengetahui wilayah Kota Malang itu arahnya sebelah mana dari kota Surabaya. Nah, kita bisa mengetahui melalui peta. Komponen yang terakhir yaitu legenda. Legenda ini merupakan keterangan beberapa simbol pada peta yang bertujuan memudahkan para pembaca atau pengguna peta untuk memahami isi peta. Bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, itu merupakan simbol-simbol atau legenda yang ada pada peta. Seperti simbol jalan raya, ada juga simbol ibu kota, kota, dan lain sebagainya. Oke adik-adik, itu tadi mengenai definisi peta dan komponen-komponen yang ada dalam peta. Apakah adik-adik paham? Alhamdulillah luar biasa. Nah, apabila pembelajaran dirasa cukup, kakak tutup sampai di sini saja. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.